Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibullah, mahasiswa Universitas Islam Tribakti Kediri, Fakultas Tarbiyah Prodi PAI Ekstensi semester 3 tahun 2025-2026. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan dengan materi mubtada khobar, definisi mubtada khobar. Baik, di sini saya akan membawakan materinya, materi tentang mubtada dan khobar. Definisi mubtada yaitu al-mubtada'u huwal ismu al-marfu'u al-'ari anil lafdi anil awamil al-lafdiyah, yang artinya bahwasanya mubtada adalah huwal ismu, yaitu isim al-marfu'u yang dibaca rofa atau yang marfu, al-'ari yang sepi, anil awamil lafdiyah, dari amil-amil lafdi. Saya berikan contoh dasarnya saja. Yang pertama, Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Zaid di situ kedudukannya menjadi mubtada, Zaidun berupa isim al-marfu'u yang dibaca rofa, rofanya dengan dhammah, al-'ari anil lafdi anil awamil lafdi, yang sepi dari amil-amil lafdi. Terus definisi dari khobar yaitu al-khobaru huwal ismu al-marfu'u al-musnadu ilal mubtada, yaitu bahwasanya khobar adalah isim yang dibaca rafa yang disandarkan terhadap mubtada. Contoh tadi Zaidun qaimun. Zaidun utawi Zaid iku qaimun, wong kang ngadeg. Yang mana khobar tadi ialah isim yang dibaca rafa, berrofaknya menggunakan dhammah, qaimun, isimnya berupa isim fa'il qaimun yang disandarkan terhadap mubtada. Jadi antara mubtada dan khobar itu harus ada hubungan. Zaidun qaimun, tidak adanya mubtada berarti tidak adanya khobar, tidak adanya khobar berarti tidak adanya mubtada. Seperti itu. Contoh lain, Allahu ghafurun. Allahu ghafurun. Allah di situ kedudukannya menjadi mubtada, Allahu tawi Gusti Allah iku ghafurun. Dari lafaz ghafurun menjadi khobar yang dirafakan oleh khobarnya sendiri, yaitu oleh mubtada yang disandarkan terhadap mubtada. Allahu ghafurun. Allahu tawi Gusti Allah iku ghafurun, dat kang ngapura. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Faradila Novia Ananta, semester 3 Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang syarat-syarat sebagai mubtada. Sebelumnya di sini saya mengambil dari kitab Al-Imriti sebagai panduannya yang berbunyi al-mubtada ismun raf'uhu mu'abbadu an kulli lafzin amilin mujarradu. Nah, dari nazam tersebut ada 4 syarat sebagai mubtada. Yang pertama yaitu berupa isim, bukan fiil atau huruf. Yang kedua, marfu atau tanda i'rabnya rofa, dhammah atau penggantinya. Yang ketiga, tidak didahului amil lafzi atau tidak ada faktor luar yang menyebabkan i'rab rofa. Yang keempat, biasanya ma'rifah atau lebih utama mubtada berupa isim ma'rifah. Jika isim nakiroh, harus ada qarinah yang membuatnya jelas. Selanjutnya yaitu contoh dari mubtada dan khobar, yaitu ada lafadz Zaidun qaimun. Zaidun mubtada dan qaimun sebagai khobarnya. Zaidun di sini merupakan isim makrifat karena Zaidun termasuk isim alam atau nama orang.
Dan qaimun itu menjadi khobar karena berada di setelah mubtada. Maka lafadz zaidun di sini sudah memenuhi 4 syarat sebagai mubtada, yaitu yang pertama sebagai menjadi isim yang ditandai dengan adanya tanwin, yang kedua marfu yang ditandai dengan adanya dhammah, dan yang ketiga tidak didahului oleh amil lafzi, dan yang keempat biasanya ma'rifah karena lafadz zaidun termasuk isim ma'rifat. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Misbahul Munir. Nomor induk mahasiswa 2401011505 dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat daripada khobar yang saya ambil dari kitab Al-Imriti. Berikut penjelasannya. Nazm yang menjelaskan tentang syarat-syarat khobar berada pada bait wal khabaru ismun irtifa'in usnita mutabiqan fi lafzihi lil mubtada ka qawlina zaidun adimu syani wa qawlina zaidani qa'imani wa mithluhu zaiduna qa'imuna wa minhu aidun qa'imun akhuna. Dari nazam tersebut bisa disimpulkan bahwasanya khobar memiliki 4 syarat. Yang pertama, khobar bisa berupa isim atau jumlah, baik jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Yang pertama, contoh dari khobar berupa isim, yakni semisal lafadz zaidun qaimun. Lafadz qaimun merupakan khobar dari kalimat isim. Tanda keisimannya menggunakan tanwin. Contoh yang kedua, yakni khobar berupa jumlah fi'liyah, semisal lafadz zaidun yaktubu. Lafadz yaktubu merupakan khobar yang terbentuk dari susunan fi'il dan juga fa'il. Contoh selanjutnya, khobar berupa jumlah ismiyah, yakni semisal lafadz zaidun abuhu karimun. Lafadz abuhu karimun merupakan khobar yang tersusun dari susunan mubtada dan juga khobar. Syarat yang kedua ialah khobar umumnya berada setelah mubtada atau berada di akhir. Contoh semisal lafadz zaidun qaimun. Zaidun mubtada, lafadz qaimun merupakan khobar yang berada setelah mubtada. Adapun khobar ada kalanya berada di awal. Contohnya semisal lafadz fiddari rajulun. Fiddari merupakan khobar, sedangkan mubtada'nya berupa lafadz rajulun. Syarat yang ketiga ialah khobar harus mencocoki pada mubtada di dalam 2 perkara. Yang pertama, dari segi muannas atau mudzakarnya. Semisal lafadz zaidun qaimun. Jadi ketika mubtada'nya berupa mudzakar, maka khobarnya pun juga harus berupa mudzakar. Selanjutnya dari segi mufrad, tasniyah ataupun jamaknya. Contoh semisal lafadz at-talibani mujtahidani, yang artinya 2 orang pelajar yang bersungguh-sungguh. Jadi ketika mubtada'nya berupa tasniyah, maka khobarnya pun juga harus ikut berupa tasniyah. Begitupun dengan seterusnya. Syarat yang keempat ialah ketika khobar berupa isim nakiroh, maka harus berfaedah, yang artinya susunan antara mubtada dan juga khobar harus memberikan kefahaman ketika dibaca. Contoh semisal lafadz zaidun rajulun. Zaid merupakan seorang laki-laki. Contoh tersebut merupakan contoh yang tidak berfaedah, sehingga harus menambahkan lafadz yang memberikan faedah, yakni semisal lafadz sholihun. Maka ketika digandeng artinya menjadi Zaid merupakan seorang laki-laki yang baik. Perkenalkan, nama saya Cahya Asyah Karisma Muhammad. Saya mahasiswa Fakultas Tarbiyah Prodi PAI semester 3 di Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri.
Nah, setelah tadi teman-teman saya sudah menjelaskan tentang mubtada dan khobar, sekarang saya akan memberikan contoh yang saya nukil dari ayat Al-Quran. Saya ambil dari ayat Al-Quran. Oke, jadi insya Allah akan lebih mudah untuk dipaham. Langsung saja. Baik, di sini saya sudah punya satu contoh yang saya ambil dari surah Al-A'la ayat 17 yang berbunyi wal akhiratu khairu wa abqa. Baik, di sini wal akhiratu berkedudukan sebagai mubtada. Lalu khairun di sini sebagai khabar. Wal akhiratu utawi akhirah itu khairun luwih bagus. Nah, wal akhiratu mubtada ini sudah memenuhi syarat ya. Yang pertama jelas berupa isim. Jelas berupa isim. Terus yang kedua i'rabnya adalah rafa. Apa tanda rafa'nya? Alamat rafa'nya yaitu dhammah. Lalu dia juga berupa isim ma'rifah. Wal akhiratu. Baik, langsung saja ke khairun. Khairun di sini berkedudukan sebagai khobar. Dia juga memenuhi syarat. Syarat yang pertama berupa isim. I'rabnya juga rafa. Apa tanda rafa'nya? Alamat rafa'nya adalah dhammah. Dia juga memenuhi syarat. Sini dia juga merupakan isim nakir. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Cukup sekian dari kami kelompok 8 dalam mempresentasikan materi tentang mubtada khobar. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dari keterangan dari kami. Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, dari pesantren untuk bangsa.